Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sejarah hari ini, kita akan membahas tentang materi proses masuk dan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia. Nah, berbicara tentang masuknya agama Islam di Indonesia, ini tidak bisa dilepaskan dari peran Indonesia dalam perdagangan internasional. Karena jauh sebelum Islam masuk, Indonesia sudah terlibat dalam perdagangan internasional karena letak Indonesia yang sangat strategis. Ada yang masih ingat? Yang mana lagi yang dimaksud dengan strategis? Iya, bagus. Yaitu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, kemudian benua Asia dan benua Australia. Anak-anakku sekalian, di materi ini kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sejarah singkat masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, cara-cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan yang keempat adalah faktor yang mendukung agama Islam bisa diterima dengan mudah di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu sejarah singkat masuknya agama Islam di Indonesia. Menurut para ahli sejarah, masuknya agama Islam ke Indonesia itu dibagi menjadi 3 pendapat. Jadi pendapat pertama, bahwa agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7. Ya, hal ini didasarkan pada penemuan perkampungan Arab di pantai barat Pulau Sumatera, yaitu tepatnya di Barus pada tahun 674 Masehi. Nah, inilah yang menjadi dasar pada pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, pada abad ke-11 Masehi. Nah, pendapat ini berdasarkan penemuan makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yang ketiga, agama Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Nah, pendapat ini didasarkan pada penemuan batu nisan dari Sultan Malik al-Saleh pada abad ke-13, yaitu tepatnya pada tahun 1297. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Nah, dari ketiga pendapat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa agama Islam masuk itu pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan. Kemudian terbentuklah menjadi satu kesatuan politik dan berdiri menjadi suatu kerajaan pada tahun 1297 atau pada abad ke-13, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu teori-teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Menurut para ahli, ada 4 teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Nah, teori ini mengatakan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Gujarat. Hal ini didasarkan pada penemuan nisan daripada Sultan Malik al-Saleh yang bercorak Gujarat. Jadi ada kesamaan antara nisan Sultan Malik al-Saleh dengan nisan yang ditemukan di Gujarat. Kemudian yang kedua, teori Persia. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia. Nah, ini didasarkan pada
adanya tradisi atau budaya dari masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Barat, masyarakat Sumatera Barat, dengan tradisi atau budaya Persia, seperti dalam peringatan 10 Muharram dan upacara tabut. Kemudian yang ketiga, teori Arab. Teori ini juga biasa disebut dengan teori Mekah, dikemukakan oleh Hamka dan Van Leeuwen. Dinyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang dari Arab. Hal ini didasarkan pada penemuan perkampungan Arab di Barus, pantai barat Pulau Sumatera. Kemudian yang keempat adalah teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Muslim Cina. Ini didasarkan pada adanya migrasi orang-orang Cina dari Kanton ke Palembang pada abad ke-9 Masehi. Nah, itulah 4 teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Selanjutnya, materi berikutnya adalah cara-cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa cara dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada yang tahu? Iya, bagus. Melalui perdagangan. Ya, jadi cara yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan merupakan cara yang paling utama dalam proses penyebaran Islam di Indonesia karena keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang kedua, melalui perkawinan, yaitu perkawinan antara pedagang dari luar yang masuk dengan wanita-wanita pribumi. Perkawinan ini menjadi salah satu penyebab proses perkembangan agama Islam di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan. Nah, pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendirian pondok-pondok pesantren, di mana para santri yang setelah selesai belajar, mereka akan kembali ke kampung halamannya, menyebarkan ilmu yang mereka peroleh di pesantren. Yang berikutnya adalah melalui seni budaya atau kesenian. Cara ini ditempuh oleh salah seorang anggota Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, di mana beliau dalam menyebarkan agama Islam menggunakan media wayang kulit dalam penyebaran agama Islam. Selanjutnya melalui dakwah. Jadi saluran dakwah merupakan juga salah satu cara yang efektif. Nah, ini ditempuh oleh para anggota Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kemudian yang berikutnya melalui saluran politik dan tasawuf. Jadi politik yang maksudnya di sini suatu kerajaan yang sudah dikuasai, kemudian rajanya sudah menganut agama Islam, maka otomatis masyarakatnya juga akan ikut agama yang dianut oleh rajanya. Nah, dengan demikian proses perkembangan agama Islam bisa berlangsung dengan cepat. Nah, sekarang materi yang terakhir, faktor apa yang mendukung sehingga agama Islam bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia? Salah satu faktor yang menjadi pendukungnya adalah yang pertama, syarat masuk agama Islam itu sangat mudah. Ada yang masih ingat apa syaratnya? Kenapa dikatakan mudah? Iya, bagus sekali, yaitu cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, upacara-upacara dalam agama Islam itu sangat mudah atau sederhana, tidak perlu membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, agama Islam juga tidak mengenal sistem kasta. Ada yang tahu apa itu sistem kasta? Iya, yaitu perbedaan status sosial. Jadi dalam agama Islam tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Jadi yang membedakan seseorang itu adalah tergantung dari keimanan dan ketakwaannya. Karena semua manusia sama kedudukannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum materi ini kita akhiri, ada beberapa kesimpulan yang akan kita tarik dari materi ini. Yang pertama, agama Islam yang masuk ke Indonesia itu ada 3 pendapat. Yang pertama, masuk pada abad ke-7,
yang kedua abad ke-11, dan yang ketiga abad ke-13. Teori-teori masuknya agama Islam ada 4, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan teori Cina. Kemudian yang ketiga, cara-cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, seni budaya, dakwah, politik, dan tasawuf. Dan yang terakhir adalah agama Islam bisa mudah dengan cepat berkembang karena syarat masuk agama Islam sangat mudah, dan dalam agama Islam tidak ada istilah sistem kasta. Nah, baik anak-anakku sekalian, saya kira pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.